Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Oke, di video saya yang sebelumnya, teman-teman sudah saya perkenalkan dengan yang namanya plug flow reaktor. Nah, memang untuk penyelesaian plug flow reaktor banyak sekali melibatkan perhitungan atau operasi matematika dalam bentuk integral ya. Nah, tentu penyelesaian integral ini menjadi tidak mudah untuk beberapa kasus, terutama untuk reaksi-reaksi yang ordernya mungkin lebih dari 2, atau bisa juga pada reaktor-reaktor yang memiliki sistem volume yang berubah, sehingga akan mengakibatkan munculnya persamaan-persamaan yang dimana di sana akan melibatkan fungsi integral yang mungkin teman-teman mahasiswa merasa sedikit kesulitan jika harus diselesaikan secara analitik ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan perhitungan integral ya, bagaimana kita bisa menghitung integral dengan metode numerik ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan persamaan integral itu setidaknya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah cara analitik ya. Jadi cara analitik ini seperti yang sering sekali kita lakukan ya, cara analitik. Nah, ini ya Anda menyelesaikan secara langsung integralnya gitu. Jadi Anda selesaikan integralnya ya, masukkan batasnya sehingga Anda bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, yang kedua, ketika persamaan secara analitik ini mungkin sulit untuk dilakukan karena persamaannya terlalu kompleks, kita bisa memanfaatkan yang namanya numerik, pendekatan integrasi numerik. Nah, karena metode numerik ini berupa pendekatan, biasanya memang hasilnya tidak bisa sama persis dengan analitik, lebih cenderung ke arah mendekati ya. Nah, tergantung juga nanti fungsi yang kita miliki itu order berapa. Biasanya yang banyak sekali digunakan nanti metode numeriknya ada 3 yang nanti akan saya perkenalkan. Nanti juga akan dibahas salah satu contoh soal yang ada di buku Levenspiel ya. Oke, langsung saja saya perkenalkan apa itu metode numerik, atau kalau di sini saya menuliskannya sebagai integrasi numerik. Sebenarnya integrasi numerik ini mengikuti bentuk sebagai berikut. Jadi kalau saya memiliki persamaan ya, integral dari fungsi fx ya, fungsi x, batas bawahnya a dan batas bawah atasnya b terhadap dx ya, integralnya menjadi titik-titik kan biasanya gitu ya. Nah, di sini bentuk ini yang harus kita amati betul. Jadi kita harus tahu siapa yang menjadi a, siapa yang menjadi b, dan yang mana fx dan apakah dia sebagai fungsi x ya. Di sini bisa kita lihat dia fx dx ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah apa itu a dan b. A itu adalah batas bawah integrasi, sedangkan b adalah batas atas integrasi. F adalah fungsi yang diberikan secara eksplisit dalam persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai ya. Jadi ada 2, ada empirik dan ada eksplisit. Nanti akan saya tunjukkan contoh soalnya. Nah, yang hari ini kita bahas itu ada 3 metode integrasi numerik, yaitu trapezoidal, ada juga Simpson's rule sepertiga, dan yang terakhir adalah Simpson's rule 3/8 ya. Jadi 3 hal ini yang akan saya sampaikan di slide kali ini. Nah, untuk penentuan saya harus pakai yang mana nih dari tiga metode ini. Nah, kembali lagi nanti akan saya tunjukkan apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing integrasi numerik ini. Mungkin bukan kelebihan dan kelemahannya, lebih tepatnya apa perbedaan ya dari ketiga metode ini dan kapan boleh digunakan ya. Sebenarnya semuanya sih Anda dibebaskan untuk menggunakan metode yang mana, cuman dengan nanti Anda tahu bedanya, Anda baru bisa memutuskan yang terbaik saya akan menggunakan yang mana ya. Oke, di sini untuk yang pertama adalah integrasi numerik trapezoidal. Integrasi numerik trapezoidal ini kita menganggap ya seolah-olah kurva kita itu didekati dengan bentuk garis lurus yang menyerupai trapesium, makanya namanya adalah trapezoidal.
trapezoidal ya. Jadi misalkan gini nih, kan kita sangat sering terjadi ya luasan di bawah kurva dalam bentuk integral, terutama untuk persamaan plug flow ya, persamaan yang ada di reaktor plug flow kan yang kita cari adalah luasan di bawah kurva. Nah, sedangkan kurvanya sendiri itu biasanya dia berbentuknya tidak persegi seperti yang ada di mix flow, melainkan dia dibatasi oleh garis lengkung seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan fungsi X yang kita miliki kalau digrafikan bentuknya seperti ini. Nah, prinsip dari trapezoidal adalah kita memecah-mecah bagian ini ya seolah-olah menjadi beberapa luasan. Nah, di mana jarak antar titik ini ya, ini adalah sama atau kita biasa menyebutnya dengan interval. Ya, misalkan dari titik pertama sampai titik keempat kita bagi menjadi 4 luasan ya, jarak antara x0 dengan x1, x1 dengan x2, x2 dengan x3 dan x3 dengan x4 ini adalah sebesar h ya. Jadi h ini h di sini di titik kedua ke titik ketiga dan luasan keempat ini adalah sama. Nah, berarti kalau kita anggap dia sebagai trapesium, berarti luas yang pertama itu yang ini. Nah, ini luas pertama 1 ya, yang ini luasan kedua. Nah, yang ini luasan ketiga, sedangkan yang ini adalah luasan keempat. Asumsi yang berlaku adalah seolah-olah luasan di bawah kurva ini sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Nah, Bu, padahal kan bentuknya nggak trapesium ya. Padahal kan di sini ada yang warnanya seperti ini. Sorry. Nah, ini kan nggak ikut kehitung berarti ya, namanya juga pendekatan. Ya, namanya juga pendekatan, pasti ada error, ada selisih dengan kondisi aktual. Harusnya kan yang hijau ini diperhitungkan juga ya, namanya juga pendekatan. Daripada Anda harus menghitung melengkungnya ini berapa, kan lebih baik kita dekati seolah-olah dia bentuknya trapesium lah. Bu, ini gimana? Nah, ini bolong di sini. Nah, yang ini kelebihan di sini ya, yang ini kelebihan di sini. Namanya juga pendekatan, pasti ada selisih antara kondisi aktual dengan perhitungan dengan pendekatan. Nah, kalau Anda tidak menginginkan errornya yang berwarna hijau ini terlalu besar, berarti apa yang bisa dilakukan? Ya, berarti ini jangan Anda bagi hanya 4. Bagilah elemen-elemen ini sekecil mungkin. Karena semakin kecil elemen-elemennya, nah otomatis nanti pendekatannya juga akan semakin halus. Nah, kan kayak gini ya, kayak gini. Nah, makin lama si yang bagian yang tadi tidak kita perhitungkan akan semakin mengecil. Jadi semuanya seolah-olah seperti titik-titiknya sangat rapat sehingga semakin mendekati kondisi aktual. Caranya seperti itu. Jadi memang kalau untuk metode integrasi numerik ini, untuk bisa mendapatkan hasil yang semakin mendekati kondisi aktualnya ya mau tidak mau harus Anda pecah luasannya ini menjadi bagian yang kecil. Kalau disatukan nanti dia kurvanya akan semakin smooth sehingga yang bolong-bolong ini menjadi tidak ada. Karena kalau semakin kecil kan berarti di sini kita bagi lagi, katakanlah ini cuma dibagi 4. Coba ini kamu bagi jadi 20. Pasti nanti akan makin kecil. Ya kan? Nah, nanti berarti luasannya yang mana? Ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini. Otomatis luasannya yang di bawah kurva ini akan semakin mendekati perhitungan secara analitik. Gitu caranya ya. Nah, di sini luas area di bawah kurva akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian luas area masing-masing dihitung ya. Jadi kita melakukan pendekatannya luasnya seperti trapesium. Kalau Anda menginginkan semakin mendekati kondisi aktual, berarti Anda harus memecah-mecah bagiannya menjadi semakin banyak ya, supaya ini tadi, kalau ini kan sangat kasar ya, dari titik sini langsung tarik ke sini. Nah, coba kalau ini kita pecah kecil-kecil, dari sini ke sini dulu, dari sini ke sini dulu, dari sini ke sini dulu, otomatis luasan yang bolong ini tadi semakin lama akan semakin tertutup ya, seperti itu.
Nah, kemudian luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus. Jadi sebenarnya yang dihitung itu di bawah garis lurus. Kenapa? Karena kita anggapannya menggunakan trapesium, padahal aslinya tidak, aslinya dia lengkung kan gitu. Kemudian penjumlahan dari seluruh ruas area merupakan hasil integral. Nah, kalau yang ini udah jelas. Yang kita hitung yang terpenting adalah luasan di bawah kurva. Nah, berarti kalau Anda tadinya harus menghitung satu secara keseluruhan dengan metode analitik, Anda hitung pakai manual, pasti kan kadang susah ya, karena fungsi integralnya cukup kompleks. Nah, kalau ini kita pecah-pecah, kemudian kita gabungkan, harapannya luasnya sama. Ini kasusnya sama seperti misalkan Anda punya persegi. Ya, luas utuh begini, dengan kita bagi kecil-kecil, kemudian kita gabungkan, pastinya luasnya akan sama, ya. Nah, kemudian di sini sehingga aturan trapezoidal adalah integral dari A sampai B fungsi x dx sama dengan H per 2 ya. Kenapa H per 2? Karena di sini prinsipnya adalah luas dari trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sebenarnya itu. Makanya di sini pakai H per 2 F0 ya. F0 itu adalah fungsi atau luasan dari ruas yang pertama ya, atau fungsi pada saat x-nya sama dengan 0. Jadi F0 ini adalah fungsi saat x-nya sama dengan 0 ya, ditambah dengan 2 kali i, itu berarti kalau i nya 1 ya berarti x1, x2, x3, x4 dan seterusnya. Jadi nanti polanya gini, H per 2 sama dengan 1, 2, 2, 2, 2, terakhir adalah 1 ya. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya seperti apa ya. Mungkin setelah ini akan kita akan berlatih ya bagaimana memanfaatkan integrasi numerik yang tipe trapezoidal dan apa maksud dari persamaan ini ya. Ya baik, untuk bisa lebih memahami ya untuk apa persamaan trapezoidal, di sini silahkan teman-teman membuka problem 5.9 ya. Di 5.9 ini ada sebuah enzim yang bertindak sebagai katalis pada reaksi fermentasi untuk reaktan A. Nah, pada konsentrasi enzim tertentu di dalam aliran umpan yang fasenya aqueous atau liquid dengan laju alir 25 liter per menit, tentukan berapakah volume plug flow yang dibutuhkan untuk konversi bisa dicapai 95%, di mana konsentrasi A mula-mula adalah 2 mol per liter. Nah, untuk persamaan kinetikanya adalah sebagai berikut ya. A bisa menjadi produk R dengan bantuan katalis enzim, di mana min Ra adalah 0,1 Ca dibagi 1 plus 0,5 Ca. Nah, kalau Anda harus menghitung seperti ini dengan metode analitik, barangkali ya teman-teman mahasiswa merasa kesulitan. Nah, sehingga di sini bisa kita selesaikan ya dengan metode numerik ya. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu ya, kita cari dulu persamaan plug flow ya, volume plug flow ya, volume plug flow biasanya di sini kita cari dari tau ya, dari tau, atau tau sendiri sebenarnya adalah V dibagi V0 ya. Mungkin bisa saya tambahkan di sini. Ini ya, V adalah volume sistem, kemudian yang ini adalah laju alir ya. Nah, di sini laju alir diketahui ya 25 liter per menit. Nah, untuk persamaan plug flow sendiri ya, teman-teman mahasiswa bisa membuka kembali persamaannya ya, bahwa tau adalah sama dengan V per V0 sama dengan minus integral dari CA0 sampai CA ya, dari CA0 sampai CA dCA per min Ra ya. Atau kalau tanda negatifnya saya hilangkan, ini nanti akan menjadi tau sama dengan V per V0 ya, sama dengan integral CA sampai CA0.
Apa bedanya dengan persamaan yang pertama? Di persamaan yang pertama tadi ya, batasnya dari CA0 sampai CA. Karena tanda minusnya saya hilangkan, maka batasnya jadi dibalik, CA sampai CA0. Berarti boleh juga saya menuliskannya sebagai berikut ya. Berarti sama dengan seperti ini. Nah, boleh nggak saya tulis gini? Tentu boleh ya, karena ini kan sama dengan seper min RA di CA. Oke. Nah, kemudian berarti kita harus tahu nih berapa CA0, berapa CA, dan siapa yang menjadi seper min RA. Ya. Nah, kita lihat dari soal diketahui bahwa laju alir umpannya adalah 25 liter per menit. Kemudian konversi yang diharapkan adalah 95% atau 0,95. CA0 nya disebutkan adalah 2 mol per liter. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa dia aqueous feed. Nah, karena dia aqueous feed berarti dia mengikuti persamaan untuk Q1 ya. XA nya sudah diketahui, CA0 sudah diketahui, maka ya sekarang siapakah CA? CA adalah untuk case nomor 1 ya. Ini saya bisa kasih komen di sini. CA untuk Q1 ya. Saya tuliskan di sini. Kenapa Q1? Karena dia aqueous ya, fasenya liquid. CA sama dengan 1 kali CA0 ya kali 1 min XA. Ya, jadi silakan dicek Q1 persamaannya adalah CA nya adalah CA0 1 min XA ya. Coba kita lihat CA0 1 min XA, betul ya. Nah, sehingga didapatkan pada saat konversi 95%, maka harusnya nanti tersisa CA sebesar 0,1 mol per liter ya. Kemudian berarti batas bawahnya adalah CA. CA nya berapa tadi? 0,1 ya. Kita sama dengankan di sini. Kemudian batas atasnya berapa? Batas atasnya CA0. Jadi sekarang Anda harus fokus di persamaan yang ini ya, di persamaan yang ini. Oke, yang saya tandai kuning ini ya. Batas atasnya CA0 ya, berarti sama dengan 2 ya. Kemudian berapakah interval datanya? Sebenarnya interval datanya tuh bebas ya, tapi saya sarankan dia genap ya. Nah, di sini saya pakai interval datanya 18 ya. Sebenarnya mau berapa juga monggo ya, mau berapa juga silahkan, tapi saya sarankan untuk intervalnya ya, ambil nilai yang genap ya sebaiknya. Tapi mau ganjil juga sebenarnya sih nggak masalah ya. Nah, di sini maka ya nilai H adalah batas bawah batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan intervalnya ya. Jadi ini mau dibagi menjadi berapa luasan gitu. Ternyata kan kita bagi menjadi 18. Nah, berarti jarak antar datanya berapa? Berarti datanya nanti kita pecah dengan interval sekitar 0,1. Berarti dari 0,1 nanti menjadi titik di sebelahnya 0,2055, sebelahnya lagi ditambah lagi dengan ini, sebelahnya lagi ditambah lagi dengan ini, maksudnya gitu ya. Jadi kalau ini tadi kita ambil titik di sini kan, nah ya kan, nah hanya itu yang ini ya, hanya itu yang ini. Nah, interval itu kita mau pecah dia menjadi berapa bagian? Kalau ini berarti kan 4. Nah, kalau saya tadi pakai 18. Mau pakai 100 apa boleh? Ya boleh, semakin bagus malah, karena semakin kecil luasan akan semakin mereduksi error yang ada ya, karena nanti dia akan semakin mendekati kondisi aktual dari grafik lengkungnya ini ya. Apakah 1000 boleh? Ya boleh, cuman ya nanti resikonya adalah data Anda makin panjang, itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti hanya adalah jarak antar data, ini adalah berapa kita bagi luasannya, ini batas atas dan ini batas bawah ya. Nah, kemudian kita membuat tabel ya. Di sini ada nomor interval, berarti mulai dari titik ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 kan gitu ya.
Nah, jadi kalau di sini tadi ini 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi dimulainya dari titik ke 0 atau di sini F0. Makanya di sini saya kasih nomor intervalnya 0 sampai yang terakhir adalah 18 sesuai dengan pembagian luas. Kalau Anda pakai 1000 ya berarti ini 1000 gitu loh. Makanya tadi saya bilang, apakah semakin kecil tidak boleh? Ya sangat boleh, tapi risikonya ya berarti data Anda panjang gitu sampai 1000 ya. Nah, oke, kemudian dari sini ya, karena kalau kita lihat dari bentuknya, ingat untuk persamaan trapezoidal tadi, mana tadi persamaannya? Nah, ini. Kita lihat ya. Nah, berarti fx Anda tuh siapa? Tidak lain ini. Ya. Lah R Anda tuh siapa? Tidak lain ini. Nah, apakah sudah dalam fungsi CA? Sudah. Berarti X Anda adalah CA ya. Kita lihat di sini DX, DCA. Berarti X-nya adalah CA. Nah, sepermin RA-nya apakah sudah fungsi CA? Sudah. Ini dia. Ya, seper 0,1 dibagi 1 plus 0,5 kali CA ya. Maka di sini CA-nya saya masukkan pada saat nomor interval 0, ini adalah batas bawah. Ya, sedangkan pada saat interval ke 18 atau N-nya sudah 18, berarti ini adalah batas atas. Kita masukkan seperti ini ya. Kemudian fungsi integralnya berarti apa? Ya, fungsi integralnya berarti ini sepermin RA. Ya. Nah, karena di sini ya, saya jabarkan aja ya di sini. Berarti min RA-nya adalah 0,1 CA dibagi 1 plus 0,5 CA. Berarti kalau sepermin RA ya tidak lain 1 plus 0,5 CA. Iya kan? Dibalik aja toh. Nah, dibagi 0,1 kali CA. Ini dia. Inilah fx kita ya, fungsi integralnya. Makanya saya masukkan di sini 1 plus 0,5 kali CA, CA-nya ke sini, dibagi 0,1 kali CA, balik ke sini. Nah, faktor pengalinya adalah 1, 2, 2, 2, 1 ya. Saya tuliskan di sini 1, 2, 2, 2, 2, 2, terakhir 1 ya. Kemudian maka taunya ya, tau tadi rumusnya kan ini loh. Nah, berarti kan ini kan tau kan, berarti sebenarnya tau sama dengan kan gitu kan. Nah, rumusnya adalah H per 2 ya, H per 2 kali faktor pengali kalikan Fx ya. Ini adalah H, yang ini nilainya konstan makanya saya kunci, kali faktor pengali, karena di sini untuk titik ke 0 kan 1 ya kan, dikali fungsi pada saat titik ke 0, fungsi saat titik ke 0 yaitu 105, enter. Nah, ini batas bawah. Yang ini gimana? Sama, H per 2 kali faktor pengalinya sudah bukan 1, geser ke sini, 2 kali Fx ya, F ke 1. Begitu seterusnya yang ini ya, mulai dari interval 1 sampai interval ke 17 ya, rumusnya sama tinggal ditarik. Nah, yang beda yang di sini. Nah, ini sama seperti yang di awal tadi, H per 2 faktor pengalinya 1, kenapa? Nah, ini 1 kali Fn ya, kali fungsi X pada saat N data terakhir yaitu 10 C36, enter. Nah, kalau kita jumlah, inilah luasan di bawah kurva yaitu 40,3094. Ini baru taunya, padahal yang ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan ya, kalau tau adalah V per V0, maka volume adalah tau kali V0. Apakah benar? Nah,
Berarti untuk bisa mendapatkan konversi 95% dengan CaO2 2 mol per liter, maka dibutuhkan volume reaktor sebesar atau volume sistemnya adalah 1007 liter, 735. Nah, ini kalau Anda hitung pakai metode analitik, harusnya nilainya mendekati nilai ini ya. Kalau pakai metode analitik menyelesaikannya gimana, Bu? Ya udah, ini kamu integralin langsung, selesaikan langsung, masukkan batasnya, sama enggak hasilnya sekitar 1000 liter. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu untuk metode yang trapezoidal. Baiklah, setelah kita tadi mencoba bagaimana menggunakan metode numerik trapezoidal, yang intinya adalah kita melakukan pendekatan luasan di bawah kurva dengan membagi-bagi luasan tersebut seolah-olah dia memiliki luasan seperti trapesium, yaitu untuk metode yang trapezoidal. Nah, kemudian untuk metode numerik yang kedua yaitu Simpson sepertiga rule. Nah, Simpson sepertiga rule ini prinsipnya kalau tadi dibagi-bagi luasannya kemudian seolah-olah dia seperti trapesium. Untuk Simpson sepertiga ini prinsipnya adalah kurva didekati dengan garis lengkung polinomial order 2 sehingga membentuk parabola. Yang pertama di sini aturannya adalah luas area di bawah kurva dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi sebenarnya prinsipnya sama sih ya. Kalau tadi dibagi menjadi beberapa bagian kemudian didekati dengan bentuk trapesium, kalau yang ini dia lebih smooth ya, lebih halus lagi karena didekati dengan polinomial order kedua. Prinsipnya juga sama, luas area-area masing-masing dihitung, kemudian nanti kalau sudah dihitung masing-masing terus dijumlah dijadikan satu. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman bedanya kalau yang di pertama tadi sangat strict, sangat lurus dan kaku karena dipaksa dia menjadi trapesium. Kalau yang ini dia lebih ke polinomial order 2. Jadi ini sebenarnya persamaan aslinya itu yang ini. Nah, yang melengkung-melengkung ini. Kemudian dengan Simpson sepertiga rule didekati menjadi seperti ini. Nah, ya. Loh Bu, ini gimana? Luasan yang di sini gimana? Ya, luasan yang di sini gimana? Nah, sama seperti yang tadi kasusnya. Kalau memang kita menginginkan datanya itu sedekat mungkin dengan kondisi aktual atau analitis, ya berarti luasannya Anda pecah-pecah menjadi semakin kecil. Memang kalau untuk luasan yang semakin kecil resikonya adalah data Anda semakin banyak. Sebenarnya bedanya ada di itu aja sih ya. Nah, kemudian untuk polanya sendiri, kalau tadi kan kita pakai H per 2, 1, 2, 2, 2, 1. Yang ini adalah H per 3, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1 ya, terakhir 4, 1. Jadi awalnya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, terakhir 1. Jadi polanya begitu ya. Ini pola untuk Simpson sepertiga rule. Jadi persamaannya seperti ini. Tetap nanti yang wajib kita cari tahu adalah siapa yang menjadi fx, kemudian siapa fungsi x-nya ya di sini, kemudian batas bawah dan batas atas, kemudian berapa range-nya, jarak antar titik, kemudian kita kalikan dengan fungsi pada saat x sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dengan pola seperti ini ya. Mungkin selanjutnya saya langsung tunjukkan aja ya bagaimana kalau ini kita terapkan di contoh soal yang sama dengan yang trapezoidal tadi. Jadi saya masih pakai sama Levenspiel problem 5.9 ya, silakan dibuka teman-teman juga membuka latihan ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini pada prinsipnya persamaannya ini sama dengan ini ya. Saya copy aja kali ya. Oke. Simpson sepertiga. Nah, jadi sama, pertanyaannya diminta mencari volume. Oke, di sini ya, saya nggak perlu jelasin lagi lah ya siapa yang jadi x, siapa fx, siapa batas atas, batas bawah, sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini CA0-nya sama
kemudian ini adalah batas bawah, yang ini batas atas. Nah, ini intervalnya saya juga pakai data genap, yaitu saya bagi menjadi 18 luasan ya, sehingga hanya sama. Apakah boleh Bu pakai 180? Boleh, boleh aja ya. Tapi itu tadi, nanti data Anda akan semakin panjang ya. Nah, kemudian dari sini kita list lagi nomor intervalnya. Ingat ya, nomor ini yang sering salah. Nomor intervalnya dimulai dari 0 karena di sini F0, bukan F1 langsung ya, tapi F0 dulu. Makanya intervalnya mulai dari titik ke 0, 1 2 3 4 5 6 7 sampai terakhir adalah N yang terakhir, yaitu 18 sesuai pembagiannya. Kalau Anda di sini pakai 1000, ya berarti data di sini harus N-nya sampai 1000 ya. Kemudian ini adalah CA. Nah, CA-nya adalah 0,1. CA yang kedua berarti tinggal 0,1 ditambah H. Ya, yang ini berarti atasnya tambah H, begitu seterusnya. Berarti ini caranya ngitung aja satu ya. Yang pertama ditambah H hanya dikunci karena nilainya konstan, tinggal ditarik. Sret. Nah, ini pasti terakhirnya ada di 2 sebagai batas atas. Kalau terakhir Anda tidak di 2, berarti Anda ngitung intervalnya ini salah atau memasukkan angkanya salah, gitu aja. Indikasinya itu ya. Nah, kemudian untuk fungsi integralnya masih sama, yaitu 1 plus 0,5 CA dibagi 0,1 CA. Nah, apakah harus seperti ini? Ya enggak, nanti tergantung persamaanmu di sini tuh seperti apa tuh ya. Nah, kemudian dari sini dihitung ya seperti ini. Kemudian faktor pengalinya, kalau tadi kan saya pakai 1 2 2 2 ini tadi ya, 1 2 2 2 2. Kalau Simpson sepertiga itu 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 terakhir 1 ya, terakhir 1 4 1. Jadi polanya gini, 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, terakhir adalah 4 1. Jadi tidak 2 1, tidak bisa. Jadi harus awalnya 1 4 2 ya, 4 2 4 2 4 2, terakhir adalah 2 4 1 ya. Jadi 1 4 4 1 itu polanya ya. Nah, untuk cara yang ini sama ya, bedanya di sini. Kalau tadi rumus untuk integrasi trapezoidal adalah H/2, yang ini adalah H/3. Makanya namanya Simpson 1/3 ya. H/3 kali faktor pengali kali fungsi integral ya. Begitu seterusnya, ini tinggal ditarik saja sampai bawah sini, kemudian dijumlah. Nah, ya. Nah, kemudian tadi ketemu bahwa luasan di bawah kurva itu kan tidak lain mewakili tau ya, padahal Anda butuhnya V. Berarti kalau mau V adalah tau kali V0 ya, sehingga di sini didapatkan volumenya adalah 990,185 liter. Nah, Anda bandingkan dengan yang ini. Kalau untuk tadi kita pakai trapezoidal didapatkan sekitar 1000, kalau pakai Simpson sekitar 990. Jadi plus minus 1000 liter. Kalau Anda mau tahu berapakah nilai yang benar, ya berarti Anda Anda integrasikan tadi secara analitik ya. Ini Anda hitung sendiri pakai manual gitu, ketemu berapa itu ya. Oke, itu untuk Simpson yang sepertiga. Jadi memang integrasi numerik ini membantu teman-teman untuk menyelesaikan integral yang sulit, tapi harus fungsinya harus tepat dan batas atas bawahnya juga harus tepat. Di sini nggak boleh, misalkan di sini Anda fungsinya harus dalam CA, persamaan di sini harus dalam CA, tapi batas yang Anda masukkan adalah XA yang nggak nyambung. Ya, kalau semuanya dalam fungsi CA ya CA semua, kalau semuanya dalam fungsi XA ya XA semua. Jadi Anda harus paham betul siapa yang menjadi X ya, Fx dx, siapa batas atas batas bawah. Semuanya harus dalam satu fungsi yang sama. Kalau konsentrasi semua, kalau dia konversi semua ya. Oke, seperti itu. Oke, baik, berikutnya terakhir ya, ada metode numerik yang dinamakan dengan Simpson's 3/8 rule. Nah, di sini Simpson's 3/8 rule sebenarnya prinsipnya hampir mirip dengan yang sepertiga. Tapi kalau yang sepertiga tadi kan pendekatannya adalah garis lengkung polinomial order 2. Sedangkan untuk kurva Simpson 3/8 ini dia didekati dengan polinomial order 3. Jadi kalau tadi kan dia kurva lengkungnya cuman gini ya,
ini melengkung gitu. Nah kalau yang ini karena order 3 dia lebih begini lagi, nah gitu ya, sehingga di sini seolah-olah kurva yang aslinya bentuknya seperti ini itu didekati menjadi seperti ini ya. Kemudian prinsipnya sama, dia dibagi-bagi menjadi beberapa luas. Kalau kemudian luasnya digabung dijadikan satu, dianggap mewakili luasan di bawah kurva. Kalau Anda mau semakin detail, semakin mendekati kondisi real, ya berarti intervalnya harus makin kecil, datanya dipecah-pecah harus makin banyak ya. Nah, di sini akan saya langsung soroti aja. Di sini perbedaan persamaannya ada di sini. Berarti ini 3H/8. Polanya kalau yang tadi kan 1 4 2 4 2 4 1, terakhir 4 1. Yang sekarang adalah 1 3 2 3 2 3 2 3 2, terakhir adalah 3 1. Ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian setelah ini akan kita pelajari bersama-sama, masih di problem 5.9. tadi trapezoidal sudah, Simpson sepertiga sudah, sekarang Simpson 3/8 ya. Oke, coba kita lihat. Nah ini dia, soalnya masih sama, V0 nya sama, semuanya sama ya. Nah ini supaya Anda tahu aja perbandingannya. Nah kemudian batas bawahnya 0,1, batas atasnya 2, ini ya. Intervalnya saya pakai 18 sama dengan yang tadi aja supaya bisa dibandingkan. Apakah harus 18? Enggak ya, mau pakai 100 juga boleh ya. Saya sarankan untuk intervalnya genap. Nah di sini hanya berarti batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan interval ya. Ingat ini tetap 0 dari 0 sampai 18 data terakhir. Kalau Anda datanya 1000 ya berarti 0 sampai 1000. Kemudian CA yang di sini dimulai dari batas bawah. Berarti yang ini adalah data pertama ditambah dengan H, hanya diabsolut karena nilainya konstan, ditarik sampai ke bawah. Kalau nilai Anda tidak berakhir pada nilai batas atas ya, berarti kan ini kan harus selalu sama dengan batas atas. Tadi batas atasnya kan 2 kan. Nah kalau tidak sama dengan batas atas ya berarti masih salah data atau Anda salah menomori interval. Biasanya sih itu penyakitnya ya. Nah kemudian fungsi integralnya juga masih sama ya, fungsi CA, di sini fungsi CA, batasnya CA. Makanya di sini saya kasih 1 plus 0,5 CA dibagi 0,1 CA, ngikut yang ini ya. Nah ini dia yang saya maksud pengalinya, berarti 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3. Jadi untuk data pada data yang genap, jadi selain data ke 3, 6, 9 dan kelipatannya, dia menggunakan koefisien 3, tapi untuk data ketiga 6, 9, 12 dan seterusnya dia pakai pengalinya 2 ya. Makanya ini data ketiga kan, titik ketiga nilainya 2, titik ke-6 pengalinya 2. Jadi polanya gini rek, 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 sampai seterusnya berakhir di 3 3 1. Jadi tidak boleh 2 3 1 gitu, nggak boleh, harus 3 3 2 3 3 1. Jadi kalau pola mulainya adalah 1 3 3 2, akhirannya harus 2 3 3 1 ya, seperti ini. Tidak boleh 2 3 1, nggak boleh, atau 3 3 3, tiganya 3 kali 1 juga nggak boleh. Jadi harus 2 3 3 1. Makanya disarankan pembagian n intervalnya genap ya gitu. Nah, kemudian untuk cara yang di sini masih sama ya. Ini cuman beda faktor pengali sih sebenarnya. Dan juga ini tadi kan persamaan kita adalah 3 kali H dibagi 8 ya. Makanya di sini 3 kali H hanya di absolut dibagi 8. Kalau yang tadi trapezoidal kan setengah ya, H/2. Kalau yang sepertiga kan H/3. Nah, yang ini 3 kali H dibagi 8 kali faktor pengali dikali fungsi fx-nya, kemudian ditarik ke bawah. Nah, didapatkan sekian. Nah, ketemulah taunya. Tau tadi kan berarti kan tau itu sama dengan ini kan, luasan di bawah kurva kan. Nah, tau
Berarti taunya ketemu 39,69 satuannya waktu. Nah, padahal Anda butuhnya V ya, volume. Volume adalah tau dikali dengan kecepatan alir, didapatkan 992,273. Nah, jadi kalau pakai trapezoidal ketemu 1000, pakai Simpson ketemu 990. Kalau Anda pakai Simpson 3/8 ketemunya 992. Kalau mau tahu berapa nilai berdasarkan perhitungan analitik atau kondisi aktualnya, ya silahkan diturunkan sendiri persamaannya ya. Nanti kapan-kapan akan saya bahas lagi untuk yang jawaban untuk contoh soal yang ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini ada latihan soal, silahkan dicoba ya, dan juga jangan lupa pelajari setiap pembahasan yang saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan konsep. Terima kasih sudah mau menonton video ini ya. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan jangan nongkrong-nongkrong dulu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.